Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang mawaris, di mana tugas ini merupakan tugas pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Apa sih mawaris itu? Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, sistem pengetahuan ini juga disebut dengan istilah faraid. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, ketika sudah ada orang yang menekuni dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lainnya. Rukun mawaris. 1. Pewaris. Pewaris atau biasa juga disebut al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah al-waris adalah pihak menerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah dan pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. Yang ketiga, tirkah. Rukun ketiga mawaris adalah tirkah, yaitu harta yang ditinggalkan al-muwaris pada al-waris, di mana sebelum proses pewarisan dilakukan sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Yang pertama yaitu zakat. Jika warisan belum dizakati, maka hendaknya warisan tersebut dizakati terlebih dahulu. Yang kedua, pengurusan jenazah. Yang ketiga, utang piutang. Yang keempat, wasiat. Ahli waris. 1. Ahli waris laki-laki, yakni 1. Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, suami, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, cucu laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Ahli waris wanita, yakni anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, ibu dari ibu, nenek, ibu dari bapak, saudara perempuan, ibu sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan pewaris. Zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang perolehan bagian harta warisannya sudah ditentukan oleh syara atau Al-Quran dan hadis. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Pertama yakni anak perempuan tunggal. Yang kedua, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan tunggal seibu sebapak. Yang keempat, saudara perempuan sebapak. Yang kelima, suami apabila tidak ada keturunan. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat. 1. Suami apabila ada keturunan. 2. Istri apabila tidak ada keturunan. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperlapan. 1. Istri apabila ada keturunan. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3, yaitu 1. 2 orang anak perempuan apabila tidak ada saudara laki-laki. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan apabila tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan yang seibu sebapak. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3. Yang pertama yaitu ibu apabila tidak ada ahli waris. Yang kedua, 2 orang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama, bapak apabila ada ahli waris. Yang kedua, ibu apabila ada ahli waris. Yang ketiga, nenek apabila tidak ada ibu. Yang keempat, cucu perempuan apabila jumlah anak perempuan hanya 1. Yang kelima, seorang saudara perempuan sebapak. Hijab. Hijab berarti tabir atau penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan, karena ada ahli waris yang lebih dekat atau yang lebih berhak. Hijab ini dibagi menjadi 2 macam, yakni pertama, hijab hirman, di mana orang yang mahjub benar-benar tidak mendapatkan harta waris secara keseluruhan. Misalnya, seorang cucu laki-laki sama sekali tidak bisa mendapatkan harta warisan bila ia bersamaan dengan anak laki-laki si mainnya. Kedua, hijab nuksan, di mana seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisannya secara penuh, seperti seorang suami yang tidak bisa mendapatkan bagian setengah dan hanya bisa mendapatkan seperempat saja bila ia bersamaan dengan anak atau cucunya si mainnya. Dari semua ahli waris yang ada, hanya 6 ahli waris yang tidak bisa mahjub dengan hijab hirman. Ke-6 ahli waris itu adalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan istri. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal dalam pembagian harta warisan. Di sini saya telah membuat satu soal tentang pembagian harta warisan.
seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki, harta yang ditinggalkan sebanyak 300 juta rupiah, maka pembagiannya adalah. Di sini kita menggunakan tabel dalam menentukan pembagian ahli waris, di mana ahli waris yang pertama dapat kita ketahui bahwa yaitu seorang suami, yang kedua yaitu seorang ibu, yang ketiga satu anak laki-laki. Nah, seperti yang telah kita pelajari di materi sebelumnya, bagian dari seorang suami yaitu 1/4, bagian untuk seorang ibu yaitu 1/6, dan bagian untuk anak laki-laki disebut asobah atau sisa dari pembagian suami dan seorang ibu. Setelah itu kita harus menentukan siham dari masing-masing ahli waris, di mana siham tersebut kita peroleh dari sebelumnya kita harus menentukan asal masalah, di mana asal masalah itu diperoleh dari 1/4 dikali dengan asal masalah yaitu 12, dan 1/6 dikali dengan 12, kita akan memperoleh siham yaitu 1/4 dikali 12 sama dengan 3, 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Nah, sedangkan untuk memperoleh hasil siham dari seorang anak laki-laki ini yaitu nilai asal masalah atau KPK ini dikurang dengan siham suami dikurang dengan siham si ibu, di mana kita dapat memperoleh sebanyak 7 siham. Setelah itu kita dapat menentukan majmu siham atau keseluruhan siham, di mana keseluruhan siham ini diperoleh dari 3 ditambah 2 ditambah 7, kita akan dapat memperoleh sebanyak 12 siham. Setelah semua siham ditentukan, selanjutnya kita harus menentukan nominal yang didapatkan oleh para masing-masing ahli waris. Untuk menentukan nominalnya, dari awal tadi telah kita ketahui bahwa harta yang ditinggalkan sebanyak 300 juta rupiah. Nah, di sini harta yang ditinggalkan ini kita bagi dengan jumlah keseluruhan siham, yaitu 12. Nah, 300 juta dibagi 12, kita akan memperoleh sebanyak 25 juta rupiah. Setelah itu kita menentukan nominal yang didapatkan oleh seorang suami, yaitu suami dengan cara jumlah siham suami yaitu sebanyak 3 dikali dengan hasil penjumlahan pembagian tadi yaitu sebanyak 25 juta. Nah, kita dapat memperoleh sebanyak 75 juta rupiah. Nah, yang kedua yaitu nominal untuk ibu, dimana tadi kita telah menentukan siham si ibu yaitu 2, kita kalikan dengan 25 juta rupiah, kita akan mendapatkan hasil sebanyak 50 juta rupiah. Nah, yang ketiga yaitu anak laki-laki. Nah, tadi kita telah menentukan siham anak laki-laki yaitu 7. Kita kalikan dengan 25 juta rupiah. Kita akan memperoleh sebanyak 175 juta rupiah. Nah, jadi ini adalah masing-masing nominal yang didapatkan oleh para ahli waris yang ditinggalkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.